Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kepada Bapak Ibu guru ya. Terima kasih sudah join di room meeting saya. Jadi untuk hari ini saya akan sedikit sharing ya tentang apa yang sudah saya dapatkan ketika mengikuti workshop gubuk Jatim Cerdas gitu ya. Untuk gambarannya ini saya tampilkan slide-nya di sini. Sebelumnya karena ini masih suasana lebaran ya, saya ucapkan minal aidin wal faizin untuk Bapak Ibu guru semuanya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke. Langsung saja ya untuk menyingkat waktu. Jadi saya tidak berlama-lama di sini. Di sini saya akan sedikit sharing kepada Bapak Ibu guru semuanya mengenai apa yang sudah saya dapatkan ketika mengikuti kegiatan workshop gubuk. Nah, kegiatan workshop ini ya, Gubuk Jatim Cerdas ini ada beberapa materi yang disampaikan oleh pemateri. Ada 4 materi di sini. Yang pertama itu tentang kolaborasi learning untuk meningkatkan pembelajaran secara daring dalam pengembangan MGMP. Kemudian materi yang kedua tentang pembuatan media pembelajaran menggunakan Microsoft Excel. Materi yang ketiga ada pembuatan video pembelajaran dengan Filmora. Materi yang keempat ini tentang pemanfaatan Prezi dan fitur rumah belajar dalam pembelajaran. Nah, untuk hasil akhirnya adalah kegiatan diseminasi pelatihan gubuk Jatim ya, yang seperti yang saya lakukan ini. Jadi diharapkan kita bisa menularkan ilmu yang sudah kita dapatkan ke Bapak Ibu guru yang lain ya, baik yang sudah mengikuti workshop maupun yang belum. Bagi yang belum, kita bisa berbagi ilmu ya, karena kita sudah mendapatkan ilmu lebih dulu. Untuk yang sudah mengikuti workshop, kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan ya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kita tahu bahwa saat ini situasi sedang masa pandemi ya, di mana keterbatasan kontak secara langsung, sehingga menurut kita untuk melakukan kegiatan itu secara daring ya, atau secara online. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru ya, karena harus tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita bisa melakukan kegiatan itu via online. Nah, bagaimana caranya? Nah, salah satunya adalah materi yang pertama yang saya dapatkan itu mengenai penggunaan media aplikasi online. Nah, kalau pada gubuk ini sendiri menggunakan aplikasi Cisco Webpack. Nah, Cisco Webpack ini bisa digunakan sebagai media kita untuk bisa berinteraksi ya, bertatap muka, walaupun kita tidak berada dalam satu ruangan yang sama, tetapi kita bisa terhubung gitu ya secara online. Tentunya karena ini online perlu adanya jaringan internet. Selain Cisco Webpack, sebenarnya ada aplikasi online yang lain yang biasa kita gunakan untuk proses pembelajaran secara daring. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah mengenal, ada Zoom Meeting ya. Kemudian ada lagi Google Meet ya. Itu. Kemudian ada lagi yang lainnya mungkin ya yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembelajaran secara online. Kemudian untuk materi yang selanjutnya adalah pembuatan media pembelajaran menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini nanti saya akan memberikan lebih
lanjut lagi bagaimana caranya membuat media pembelajaran menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita tahu kalau Excel itu biasanya kan digunakan untuk mengolah data-data angka yang berisi tentang formula-formula atau rumus-rumus ya. Tetapi ternyata Microsoft Excel ini juga bisa digunakan untuk media pembelajaran yang menarik ya. Salah satunya adalah tebak tokoh ya. Di sini tebak tokoh. Kemudian lanjut, materi selanjutnya adalah tentang pembuatan video pembelajaran dengan Filmora ya. Filmora ini salah satu aplikasi pembuatan video ya. Sebenarnya tidak hanya Filmora, ada aplikasi yang lainnya lagi yang bisa kita gunakan ya. Mungkin malah siswa kita itu malah lebih mahir membuat video pembelajaran gitu ya dibandingkan kita. Nah, tetapi kita sebagai guru ya harusnya tidak boleh kalah gitu ya, harus tetap mengikuti perkembangan zaman gitu agar kita bisa juga membuat video pembelajaran yang menarik. Yang perlu kita butuhkan ya tentu kita bisa menjelaskan menjelaskan seperti biasanya, kemudian kita rekam, kemudian jika membutuhkan file yang lainnya bisa kita sisipkan gitu ya. Selain Filmora ada juga aplikasi yang lain, misalnya ada di HP itu ada Viva Video gitu ya. Kemudian ada Movie Maker dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian materi keempat yang saya dapatkan dari workshop Gubuk Jatim ini adalah memanfaatkan Prezi. Prezi ini sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan PowerPoint, namun dalam penggunaan Prezi ini kita harus terhubung dengan internet ya, karena aplikasi ini adalah aplikasi online. Namun tampilan Prezi ini juga menurut saya lebih menarik daripada PowerPoint biasanya, jadi diharapkan bisa lebih menarik siswa untuk belajar atau memperhatikan. Selain Prezi juga ada fitur rumah belajar. Rumah belajar ini salah satu gagasan yang dicetuskan gitu ya oleh Kemdikbud, di mana belajar itu sebenarnya bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Tentu untuk mengakses rumah belajar ini kita membutuhkan akses internet. Nah, rumah belajar ini ada 4 fitur ya, ada 4 fitur yang bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran. Jadi siswa nanti bisa bisa memanfaatkan rumah belajar ini sebagai sumber belajar ya, bisa sebagai kelas digital, bisa sebagai laboratorium maya dan bank soal. Kita bisa memanfaatkan ini untuk sumber belajar. Nah, jadi itu tadi materi-materi yang saya dapatkan ya di workshop Gubuk Jatim. Untuk pertemuan kali ini saya akan lebih detail lagi menjelaskan bagaimana caranya membuat media pembelajaran ya menggunakan Microsoft Excel, yaitu tentang tebak tokoh ya, tebak tokoh di sini. Oke, untuk yang baru join saya ucapkan selamat datang. Ada Bapak Eko ya. Sebelumnya tadi saya mungkin lupa ya untuk memperkenalkan, nama saya Linda Ayu ya. Saya guru sosiologi dari SMA Negeri 2 Pare ya. Di sini kita sama-sama belajar, semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menambah ilmu kita dan bisa lebih bermanfaat gitu ya. Oke, bagaimana caranya membuat media pembelajaran yang menarik menggunakan Microsoft Excel ya. Di sini saya mencontohkan
membuat tebak tokoh ya. Ini kita sama-sama belajar, jadi kalau nanti dalam prosesnya ada yang hang atau gimana ya saya mohon maaf ya, nanti yang lain bisa membantu silahkan. Oke, kita buka, langkah pertama kita buka Microsoft Excel dulu. Oke. Nah, jadi tampilannya nanti ya kurang lebih seperti ini ya, tebak gambar. Oh, ini sebentar. Ini yang saya buat tadi. Oke. Seperti ini ya. Jadi gambarnya itu bisa terbuka tertutup ya. Bisa terbuka tertutup seperti ini. Nanti ya bisa sampai siswa itu bisa menebak siapa sih tokoh yang ada dalam gambar ini. Nah, langsung saja untuk membuatnya tentu kita buka Microsoft Excel dulu. Ya. Langkah selanjutnya sebelumnya kita siapkan gambar tokoh ya atau gambar yang lain sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Kalau di sini adalah salah satu tokoh sosiologi. Dengan cara kita sisipkan, klik back layout, kemudian klik background di situ. Nah, kita pilih gambar yang sudah kita download, kemudian di insert. Nah, akan muncul seperti ini. Kita bisa atur kotak-kotaknya karena ini kotaknya masih persegi panjang. Nah, kita bisa atur dengan kita blok dulu, terus kita atur biar kotaknya itu lebih rapi gitu. Nah, setelah itu kita hanya membutuhkan satu gambar ya, karena ini ada banyak sekali gambar, kita hapus gambar yang lain dengan cara untuk yang bagian bawah di sini kita hide ya. Kita tekan Ctrl Shift tanda panah ke bawah, kemudian klik kanan hide ya, akan hilang. Kemudian yang sampingnya juga seperti itu, kita klik Ctrl Shift tanda panah ke kanan, kita klik kanan hide. Nah, kita sisakan satu kolom ya untuk tombol navigasi ini kalau saya menamakannya. Ya, kita tarik agak panjang, kemudian kita fill color. Di sini bisa bebas memberikan color ya, kita blok ya color di sini. Saya di sini kita ketik tebak gambar. Kita bisa rapikan. Nah, selanjutnya kita buat tombol navigasi. Tombol navigasi, tombol yang bisa naik turun ya, atas bawah. Dengan cara kita klik developer, lalu insert, kita pilih tombol yang atau gambar icon yang naik turun. Ini ya. Nah, untuk bisa menjalankan tombol ini kita klik kanan, kemudian format control, kita pilih ya current value tetap 0, minimum juga 0, maksimum value kita isi 100 ya. 100, kenapa 100? Di sini saya ingin nilai maksimalnya itu 100. Kalau misalkan 100 terlalu besar, mau diisi 50 boleh ya. Jadi nanti ada misalnya skornya itu loh, maksimal 100. Kemudian incremental change ini saya isi 5 ya. Range-nya saya isi 5. Kalau mau diisi 10, kalau mau diisi lebih cepat lagi misal 20 ya. Jadi kalau 20 cuman ada 5 kali bukaan langsung selesai kuisnya gitu. Nah, setelah itu di bagian cell link ini kita klik, kemudian kita klik di bagian sel pada gambar ya. Kita
klik OK. Kita lihat apakah tombolnya berfungsi. Nah, di sini sudah bisa jalan ya tombolnya. Nah, kalau sudah kita menutup gambar ya. Kita tutup gambar ini agar nanti bisa terbuka tertutup gitu. Kita blok, lalu kita sebelum kita tutup kita berikan angka dulu ya, angka dulu. Kita blok, kemudian kita pakai rumus run between ya. Dan diketik di sini, kemudian kita klik 1 sampai 100 ya, karena tadi nilai maksimumnya 100. Jangan lupa tutup kurung. Nah, setelah sini jangan langsung di enter, tetapi klik CTRL enter. Nah, maka akan muncul angka-angka ya seperti ini ya. Angka-angka ini masih acak ya. Angka-angka ini masih acak. Nah, kita bisa mengganti angka-angka di sini ya. Sebelumnya misalnya untuk karena tokoh ini ciri khasnya ada di hidung, misalnya kita bisa ganti angka di hidung ini menjadi angka yang tinggi. Misalnya di sini di angka 100. Kemudian sebelah sini kita ganti angka 98 gitu ya. Apa fungsinya? Agar angka ini akan terbuka belakangan. Ya. Nanti kalau dia terbuka duluan maka akan lebih cepat. Kuisnya nanti ya kurang seru gitu ya. Nah, kalau sudah kita ganti, kemudian karena ini beberapa angka masih ada rumusnya, kita hilangkan rumusnya agar angkanya tidak berubah-ubah. Dengan cara kita blok, kemudian kita copy, klik kanan, CTRL, value. Nah, ini angkanya sudah tidak mengandung rumus lagi. Artinya angka ini tidak berubah-ubah. Nah, setelah kita beri angka pada gambarnya, kita blok gambar untuk menutup gambar ini ya, kita blok lagi. Lalu kita berikan warna putih, misalnya di sini putih. Kemudian formatting, klik conditional formatting, klik new rules, pilih format only cell that contain, kemudian yang between ini diganti less than or equal to. Di bagian sel ini kita klik angka di sini. Kita klik format dulu. Kita pastikan filenya ini no fill. Kemudian OK. Kita klik OK. Nah, ini dia kotaknya bisa terbuka. Jadi untuk misalnya di sini 30, angka di bawah 30 akan terbuka. Ya, begitu seterusnya sampai misalnya di sini 100, angka akan terbuka semuanya. Nah, kemudian karena ini masih ada garis-garisnya di sini, kita hilangkan garisnya dengan cara kita blok. Kita grid-nya ini kita uncentang atau centangnya kita hilang. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Dari sini ada yang ditanyakan mungkin? Monggo, sebentar saya buka ini filmnya dulu. Ya. Jadi nanti kurang lebih jadinya seperti ini. Ya. Ini kita bisa gunakan. Oke. Kelupaan. Nah, ini karena masih ada angka-angkanya di sini ya. Kita hilangkan dulu angkanya. Ya, kita hilangkan angkanya.
Bagaimana caranya? Kita blok, terus kita klik kanan format cell, kita klik custom ya. General di sini kita ganti titik koma. Kemudian kita oke. Nah, angkanya akan hilang. Seperti ini Bapak Ibu guru semuanya. Ya. Jadi untuk skenario pas pembelajaran nanti bagaimana itu bisa fleksibel ya, misalnya Bapak Ibu guru bisa membentuk peserta didik ke dalam beberapa kelompok, kemudian memberikan kuis bagi kelompok yang bisa menjawab akan terbuka gitu, bagi kelompok yang salah menjawab bisa tertutup kembali begitu. Kemudian bagi kelompok yang bisa langsung menjawab siapa tokoh ini, nah berarti dia pemenangnya begitu. Sebentar. Oke, jadi itu ya yang bisa saya sampaikan di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Sebelumnya saya mohon untuk mengisi absensi dulu. Sebentar. Absensinya. Oke, absensinya ada di kolom chat. Bagi yang belum mengisi silahkan diisi dulu. Oke, jadi itu tadi ya salah satu tutorial yang bisa saya bagikan ke Bapak Ibu guru semuanya, bagaimana caranya membuat media pembelajaran dari Excel ya, yaitu tebak tokoh dengan cara itu tadi ya. Kalau tidak ada yang bertanya ya, bisa saya akhiri untuk ya kegiatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Di sini saya sebagai ya orang biasa, kita kalau ada salahnya saya mohon maaf. Saya juga minta koreksinya ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, untuk hari ini saya akhiri. Terima kasih semuanya atas antusiasnya, atas kerjasamanya untuk join. Baik, saya akhiri. Selamat siang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.